طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله. Al-Mukarramun, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, seluruh pengurus Masjid Al-Mujahidin yang saya hormati, saya muliakan, bapak-bapak jamaah salat subuh jamaah Masjid Al-Mujahidin, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah, mendapatkan maghfirah, rahmah serta ridho Allah Subhanahu wa taala beserta syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Alhamdulillah jamaah sekalian, pagi ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian tasawuf, di mana kita masih membaca kitab Risalatul Mu'awanah. Insyaallah pada pagi ini kita hatamkan kitab ini sampai dengan doa beliau pada akhir kitab ini. Ini kita mulai dari setelah Covid, Pak, ya. Kita baca kitab ini setelah Covid, kitab kecil. Insyaallah kita hatamkan hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan isi kandungannya yang telah kita pelajari di tempat ini beberapa tahun ini. Mari kita luruskan niat kita. Nawaitu ma nawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niatkan ta'lim kita ini sebagaimana niat ta'limnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ma nawa salafus salih. Dan niatkan ta'lim kita ini sebagaimana niat ta'limnya para ulama-ulama soleh terdahulu. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa awha Allahu ila Isa alaihi salam qul li bani Israila yahfadhu anni harfain qul lahum liyardaw bidani'id dunya li salamati dinihim kama radi ahlud dunya bidani'id din li salamati dunyahum. Jadi di kitab ini ditutup dengan mengutip di kitab-kitab terdahulu, di suhuf Nabi Ibrahim, di Nabi Musa, termasuk di antaranya wahyu kepada Nabi Isa. Allah berfirman kepada Nabi Isa, qul li bani Israil, katakan kepada Bani Israel. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad
Setelah Nabi Musa itu semua diutus untuk Bani Israel, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan baginda Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Maka mengacu kepada kitab sebelumnya, ini masih kepada dakwah lokal. Cuma intinya sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Katakan kepada Bani Israel, wahai Isa, yahfadhu anni harfain, pegang teguhlah dua kalimat. Qul lahum, katakan kepada mereka, liyardu bidani id-dunya li salamati dinihim, hendaklah kalian rela dengan kehinaan dunia untuk menyelamatkan agama kalian. Liyardu bidani id-dunya li salamati dinihim, hendaklah engkau rela dengan kehinaan dunia untuk keselamatan agama mereka. Kama radiya ahlud dunya bidani iddin li salamati dunyahum, sebagaimana ridhonya, relanya ahli dunia dengan kehinaan agamanya untuk kebaikan dan keselamatan dunia mereka. Ini kitab-kitab terdahulu itu kata-kata semacam kata-kata hikmah gitu, atau kata-kata mutiara ya, kalau kita sebut. Jadi seperti kata-kata seorang bapak kepada anak. Kalau di dalam Al-Quran lebih kepada kata yang bersastra ya. Kalau ini semua kemudian menjadi hadis-hadis qudsi, itu hampir sama nadanya dengan kitab-kitab terdahulu. Katakan kepada Bani Israel, hendaklah mereka rela dengan kehinaan dunianya untuk keselamatan agama mereka, sebagaimana ahli dunia rela dengan kehinaan dunianya untuk keselamatan dunia mereka. Ini kata-kata yang sangat dalam, Pak ya, karena ini wahyu dari Allah. Jadi ada istilah dunia, ada istilah agama. Ya. Banyak orang untuk kepentingan dunianya, agamanya dikorbankan. Sebaliknya banyak untuk kepentingan akhiratnya, mereka berani mengorbankan dunianya. Mereka berani mengorbankan dunianya. Karena akhirat itu khairu wa abqa, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian, dalam Al-Quran dikatakan, lebih memilih kehidupan dunia, sementara kehidupan akhirat itu lebih kekal. Nah, bagi orang yang mengejar kehidupan akhirat, dia rela mengorbankan dunianya kalau itu kemudian demi kemuliaan agamanya. Sebagaimana ahli dunia rela mengorbankan agamanya kalau itu menjadi kemuliaan dunianya. Biarlah ahli dunia rela dengan kehinaan agamanya untuk kemuliaan dunianya. Tapi kalian, wahai Bani Israel, harus rela dengan kehinaan dunianya kalau itu untuk kemuliaan akhirat kalian. Seperti itu. Nah, ini wahyu Allah kepada Nabi Isa untuk Bani Israel. Ya, tentu ini terasa ya Pak ya, bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah mungkin. Nah, kalau kita kan hanya ibadah dari rumah ke masjid, gitu, misalnya itu kita bekerja. Nah, tapi ini bagi orang yang ingin menyempurnakan agamanya, kadang mereka harus meninggalkan keluarga, ya, harus meninggalkan pekerjaannya.
Kenapa? Demi kesempurnaan agamanya, demi mengejar surga yang paling tinggi. Dan itu tidak sedikit gitu Pak ya. Orang-orang yang seperti itu. Misalnya yang berjuang di Palestina sana ya. Atau kita teman saudara kita yang berjuang di sana gitu. Jadi rela mereka mengorbankan dunianya untuk kemuliaan agama mereka. Sebaliknya ada orang-orang yang mengejar dunia sampai lupa ibadahnya. Boro-boro berjuang, boro-boro berjuang untuk kesempurnaan agama, membantu agama Allah gitu. Untuk dirinya sendiri saja kadang mengorbankan agamanya untuk dunianya. Jadi kita lebih jelas di sini kalau kita jelaskan masalah ini dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka mengorbankan dunianya sehingga mereka dengan kehidupan yang pas-pasan mungkin gitu, mereka masih mampu untuk menyempurnakan agama mereka. Sama seperti ahli dunia rela mengorbankan agamanya untuk kemuliaan dunia mereka. Nah, kata-kata ini sebenarnya sangat menyentuh Pak ya, sangat menyentuh dan menjadi motivasi bagi kita ya, bahwa sesibuk apapun dunia kita, semulia apapun dunia kita, itu enggak lama kita nikmati. Jadi tidak lama kita menikmatinya. Paling full itu umur 70 tahun, 80 tahun. Tapi kalau akhirat kita, kemuliaan agama kita, itu adalah untuk akhirat yang selama-lamanya. Maka kita harus seimbang. Seimbangnya itu bagaimana kalau akhirat itu sangat lama dan kekal dengan dunia yang sebentar. Tentunya keseimbangannya itu adalah bagaimana kita kalau perlu bisa mengorbankan dunia kita untuk kepentingan agama kita, daripada kita harus mengorbankan agama kita demi kepentingan dunia kita. Jadi kalau kita sering memberikan contoh Pak ya, kenapa? Karena akhirat itu adalah tujuan, agama itu tujuan, sementara dunia itu keperluan. Akhirat itu tujuan, dunia itu keperluan. Sama seperti kita punya anak dan kambing. Anak kita itu tujuan, sementara kambing itu keperluan. Jadi kalau sewaktu-waktu anak kita ini sakit, maka boleh kambing kita itu dijual untuk kepentingan berobat anak kita. Tapi jangan sebaliknya. Kalau kambing kita sakit, anak kita jual untuk kepentingan kambing kita. Jadi kambing ini sama seperti dunia kita, sama seperti dunia kita. Sementara agama ini adalah akhirat kita, ya, sama seperti anak kita. Betapa banyak orang yang menjual anaknya untuk kepentingan kambingnya. Kira-kira miris kan mendengarnya Pak? Ya. Kita mendengarnya miris ya, ada seseorang yang menjual anaknya untuk kepentingan kambingnya. Itu sama seperti orang yang mengorbankan agamanya demi kepentingan dunianya. Ya. Ada lagi contoh, ada seorang ibu datang ke tukang jahit. Di sana dia bawa bahan celana suaminya. Dia bawa celana suaminya untuk dijadikan contoh atau ukuran. Sampai di sana kata tukang jahitnya, ini bahannya kurang, jadi harus beli lagi nambah. Maka kata ibu ini, nggak usah Pak penjahit, nanti yang dipotong kaki suami saja, gitu. Nggak usah perlu nambah bahan, biar sedang nanti kaki suami aja dipotong. Nah,
Kaki suami ini kan tujuan, sementara celana cuma keperluan. Jadi kita boleh mengorbankan duit kita untuk beli bahan ini demi bisa bikin celana yang sedang untuk suaminya, gitu kan. Lah ini enggak, biar kaki suaminya katanya dipotong untuk supaya urusan bahan ini cukup, gitu. Urusan bahan ini cukup, gitu. Nah ini kan orang idiot namanya, ya, orang idiot. Nah, kaki ini sama dengan agama, sementara bahan celana itu sama dengan dunia. Dunia itu keperluan, ya, agama itu tujuan. Nah, betapa banyak orang yang motong kakinya untuk kepentingan mengejar kesenangan bahan celananya, gitu. Nah, ini contoh yang kemudian sebenarnya sangat tergambar di dalam pikiran kita. Ya, kalau kita hanya berkata kita jangan sampai mengorbankan agama kita untuk dunia kita, itu pikiran kita seolah masih samar-samar, gitu. Itulah kenapa dalam Al-Quran itu banyak tamsil, banyak perumpamaan. Jadi ada tafsir, ada tamsil, ada perumpamaan. Nah, perumpamaan itulah yang kemudian masuk ke dalam hati. Perumpamaan itu masuk ke dalam hati. Betapa beda antara akhirat dan dunia, gitu kan. Kenapa? Karena akhirat itu tujuan dan dunia itu keperluan. Keperluan apa? Keperluan untuk kesempurnaan akhirat kita. Keperluan untuk kesempurnaan agama kita. Jadi dunia bukan untuk dunia, tapi dunia adalah untuk akhirat. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah, kata Allah, carilah dengan duniamu itu akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Ini firman Allah, wahyu Allah kepada Nabi Isa. Wa auhallahu ila Daud alaihi salam, ya Daud basyiril mutnibin wa anziris siddiqin. Faqala ya Rabb wa kaifa anziris siddiqin wa abashiril mutnibin. Faqala basyiril mutnibin innahu la yad'udumani dhanbun illa ghafartuh. Wa anziris siddiqin ay yajibu bi'amalihim fa inni la adhi'u adri wa hisabi ala ahadin illa halakah. Allah berwahyu kepada Nabi Daud. Wahai Daud, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berdosa, ahli dosa, dan berikan peringatan keras kepada orang-orang yang ahli ibadah. Maka Nabi Daud berkata, bagaimana yang dimaksud atau bagaimana mungkin memberikan peringatan keras kepada ahli ibadah, sementara untuk orang-orang berdosa diberikan kabar gembira? Jadi kayak janggal, gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqala basyiril mutnibin annahu la yata'udhumani dhanbun illa ghafartu. Berikan kabar gembira kepada pendosa bahwasanya sebesar apapun dosa itu, tidak ada yang besar di dalam pandanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kalau mereka minta ampun, aku pasti mengampuni mereka. Wa anziris siddiqin, dan berikan peringatan keras kepada ahli ibadah, semacam ancaman. Jibu bi'amalihim, supaya mereka tidak merasa ujub dengan amal-amal mereka, tidak merasa hebat dengan amal-amal mereka, tidak merasa bangga diri dengan amal-amal mereka. Fa inni la adhi'u adri wa hisabi ala ahadin, karena kelak di akhirat tidak diletakkan keadilanku dan hisabku kepada seseorang kecuali orang itu akan celaka, kecuali orang itu akan hancur.
Ini pun satu pesan yang sangat dalam ya Pak ya, dari Allah ya kepada Nabi Daud. Wahai Daud, berikan kabar gembira kepada para pendosa dan berikan ancaman kepada orang yang ahli ibadah. Di sini disebut dengan as-siddiqin, ini bukan ahli ibadah biasa Pak ya. Disebut dengan siddiqin, ini sudah kelas tingginya. Maka Nabi Daud agak komplain. Bagaimana mungkin memberikan kabar gembira kepada para pendosa sementara kepada ahli ibadah diberikan ancaman keras. Maka kata Allah, diberikan kabar gembira kepada pendosa karena sebesar apapun dosa seseorang, sebesar apapun dosa hambaku, itu dalam pandanganku sangat kecil, dan kalau dia minta ampun kepadaku, aku akan pasti mengampuninya. Nah, ini namanya Allah buka pintu ya, membuka pintu kepada para hambanya ya. Siapapun yang merasa berdosa, jangan sampai putus dari rahmatnya, jangan sampai putus asa dari pintu taubatnya, pintu kasih sayangnya ya. Sebesar apapun dosanya, kata Allah, aku akan mengampuninya. Bagiku kecil itu dosa. Maka barang siapa yang minta ampun kepada aku, pasti aku akan ampuni. Nah, bagaimana kemudian diberikan ancaman keras kepada ahli ibadah? Ini pun juga bentuk kasih sayang Allah, supaya ketika kita beribadah ini tidak hancur ibadah kita, supaya ikhlas semata-mata karena Allah, tidak riya dan tidak ujub ya. Tidak riya supaya tidak rusak ibadahnya, tidak ujub supaya juga tidak rusak ibadahnya. Ini kan kayak kita kepada anak kita ngasih peringatan keras ya Pak ya. Diancam anak kita, kenapa? Ya, karena takut keluar daripada aturan kita. Jadi ada ancamannya. Bahkan di sini diancam, sesungguhnya keadilanku dan hisabku nanti kalau diletakkan kepada seseorang, maka dia akan hancur. Jadi masuk ke hisab Pak ya, masuk ke hisab. Sehingga kalau kita nanti sudah dihisab, itu kita bakal berat. Makanya kita yang cari itu dua, masuk surga tanpa hisab atau hisab yang ringan ya, dua ini, masuk surga tanpa hisab atau hisab yang ringan. Sebab kalau sudah sampai dihisab, itu bakal berat urusan. Karena masuk ke arena hisab itu Pak, perlu waktu 50.000 tahun lamanya ya. Kalau kita sudah masuk ke arena hisab, itu sudah perlu waktu 50.000 tahun lamanya ya. Sambil nunggu yang lain dihisab, kita nunggu di situ di arena hisab, itu lamanya 50.000 tahun. Kan berat urusan. Nah, ketika menunggu itu pun kita disiksa ya kan, disiksa dengan apa yang kita miliki ya. Kemarin saya belajar ngajar kitab Riyadhus Shalihin di masjid saya sana, Nur Fadilah, berbicara tentang itu ya kan. Mereka yang punya harta banyak kemudian tidak diinfakkan di jalan Allah ya, tidak dizakati dan tidak diinfakkan di jalan Allah, maka harta itu nanti akan dijadikan setrikaan kan gitu, dijadikan setrikaan, akan menyetrika bagian keningnya, bagian lambungnya, dan bagian punggungnya ya, bagian punggungnya. Nah, dan itu dilakukan setelah selesai, diulang lagi selama 50.000 tahun ya, selama 50.000 tahun sampai hisab itu selesai digelar ya, sampai hisab itu selesai digelar. Nah, artinya apa? Kalau kita udah masuk ke bab hisab, itu bakal berat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di sini, kenapa? Karena kalau keadilanku dan hisabku ditegakkan buat dia nanti, pasti dia halaka, pasti hancur. Oleh karenanya, ketika kita beribadah benar-benar ikhlas supaya diterima ibadahnya, jangan merasa bangga dalam ibadah kita. Supaya apa? Supaya kita selamat masuk surga tanpa hisab atau dengan hisab yang ringan. Nah, sebab kalau kita ujub dalam ibadah kita tidak bisa membantu kita nanti di sana.
Misalnya sholat, padahal sholat ini yang pertama kali nanti akan diperiksa. Nah, kalau sholat sudah kita tidak benar, pasti masuk ke hisab. Ya, Pak ya? Pasti masuk ke hisab. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ingin gitu, hambanya yang sudah ahli ibadah itu kemudian rusak ibadahnya dengan ujub. Ya, dengan ujub. Ya. Nah, ujub itu makanya Pak ya, kita ketika sholat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita diperingatkan. Ya, saya baca dalam tafsir Ibnu Taimiyah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Berarti hati kita hanya semata-mata karena Allah. Berarti tidak ingin dipuji orang, tidak riya, tidak sum'ah namanya. Tidak ingin dilihat dan tidak ingin didengar orang. Itu iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in, ini namanya tauhid isti'anah. Kalau tadi tauhid ubudiyah. Iyyaka na'budu, itu kata Ibnu Taimiyah, itu adalah tauhid ubudiyah. Hanya kepada Allah menyembah. Jadi kita tidak riya dan tidak sum'ah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada mulah kami mohon pertolongan. Artinya apa? Ketika kita ibadah ini semata-mata karena pertolongan Allah, maka kita ujub namanya kalau ibadah ini merasa kita yang beribadah. Bapak sholat jamaah rajin, taklim rajin, merasa kita gitu kan, tidak ada kaitan dengan Allah, itu namanya ujub. Ya, kenapa? Karena engkau bisa beribadah itu semata-mata ditolong oleh Allah gitu. Ditolong oleh Allah. Jadi iyyaka na'budu itu menyelamatkan kita dari riya dan sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat. Wa iyyaka nasta'in itu menyelamatkan kita dari ujub. Ujub itu merasa kita yang hebat, sementara kita ini ditolong oleh Allah. Maka kita ketika sholat itu Pak ya, kita harus paham kita sudah difilter di situ. Ya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, itu namanya tauhid ubudiyah. Maka di sini dituntut ikhlas dan ridho, ya, dituntut ikhlas semata-mata karena Allah. Sementara tauhid isti'anah wa iyyaka nasta'in, di sini adalah dituntut kita merasa bahwa kita ini tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, bahwa ibadah ini pun saya dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah. Nah, kalau kita merasa bahwa kita ini mampu ibadah, berarti kita ujub namanya. Ya, kita ujub namanya. Ingat, di dalam sholat kita sudah dikasih ingat Pak ya, bahwa kita harus ikhlas lurus saja pada Allah. Sebab miring ke kanan, ya, miring ke kanan kita riya, miring ke kiri kita ujub. Ya kan? Miring ke kanan iyyaka na'budu, ya, kita riya, miring ke kiri kita ujub. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Allah kepada ahli ibadah. Makanya ahli ibadah justru dikerasin oleh Allah. Ya, dikerasin supaya apa? Supaya benar-benar meluruskan hatinya kepada Allah. Pun kepada ahli pendosa, Allah pun membuka pintu. Berikan kabar gembira. Jangan sampai kemudian dia nggak mau lagi ibadah, nggak mau tobat. Kenapa? Karena merasa terlalu besar dosanya. Sudah nggak mungkin diampuni lagi gitu kan. Dosaku sebesar langit, sebesar bumi. Sudah, saya nggak usah ibadah. Nah, dipanggil oleh Allah, berikan kabar gembira. Sebesar apapun dosa kalian, itu kecil bagiku. Kalau kalian mau bertaubat, kalian akan aku ampuni. Nah, itu maksudnya berikan kabar gembira kepada ahli pendosa dan berikan peringatan keras kepada ahli ibadah. Kemudian, ya Daud, wahai Daud, katabtur rahmah ala nafsi, sungguh kasih sayang itu aku telah tetapkan kepada diriku. Wa qadaitul maghfirah liman istaghfar, dan aku telah mewajibkan pengampunan kepada orang-orang yang minta ampun kepadaku. Aghfiru dzunuba jami'a, aku akan mengampuni semua dosa-dosa. Saghiruha wa kabiruha, baik dosa kecil maupun dosa besar.
wa la yaqdirka alayya, dan tidak ada yang besar dosa-dosa itu kepadaku. Wa la yata'adhamuni, tidak ada yang besar dosa itu dalam pandanganku. Fala tulku bi aidikum, maka jangan kau hancurkan dirimu sendiri. Ya, maksudnya jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosamu, pintu taubat, pintu pengampunan Allah itu sangat terbuka. Wala taqnatu rahmati, dan janganlah kalian putus asa dari kasih sayangku. Wasi'at kulla syai'in wa rahmati wasi'at kulla syai', kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Wa rahmati sabaqat ghadabi, sementara kasih sayangku itu bisa memadamkan kemurkaanku. Allah itu punya sifat kasih sayang dan punya sifat marah. Tapi ketika kasih sayang Allah itu muncul, marah Allah itu bisa padam. Kenapa? Karena kasih sayang Allah itu lebih besar, lebih luas daripada marahnya Allah. Gitu. Makanya kalau kita berdosa, kita melakukan banyak kelalaian kepada Allah, Allah marah. Tapi kalau kita minta ampun kepada Allah, kita mau mendekat kepada Allah, langsung padam kemarahan Allah itu. Ini seperti bapak kepada anak. Ketika kita marah kepada anak, tapi kalau anak itu mau balik kepada kita, mau mengikuti kita, langsung padam kemarahan kita. Nah, itulah Allah ya. Kasih sayang Allah kepada hamba sama seperti anak kepada ayah kepada atau ibu kepada anaknya. Ya Daud, wahai Daud, isma' minni, dengarlah dariku. Wal haqqu aqul, sungguh aku akan berkata. Man liyakani min ibadi wa hum mustahyin min ma'asihi ansaitu hafadatu dzambahu wa la as'alu anhu ya Daud. Wahai Daud, barang siapa di antara hambaku bertemu dengan aku sementara dia malu ketika mereka melakukan dosa, maka aku buat lupa kepada para malaikat pencatatnya, dan aku tidak minta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Wala as'alhu anhu, aku tidak akan bertanya kepadanya nanti di akhirat. Kita kalau berdosa itu Pak, tidak boleh kita bangga dengan dosa-dosa kita. Barang siapa di antara hamba-hambaku ketika berdosa, dia merasa malu kepada Allah. Jadi kita ketika berdosa itu kan tidak kita sengaja gitu Pak ya, karena kita tidak pengen bermaksiat gitu. Tapi ketika bermaksiat kita sadar, kita malu kepada Allah, ya Allah, gitu kan? Maka kata Allah, aku akan buat lupa kepada pencatat dosa, ya Pak ya. Dibikin lupa oleh Allah, tidak dicatat kita dosanya. Kenapa? Kita sudah malu kepada Allah. Kalau malu kan istighfar, astagfirullah. Akhirnya apa? Akhirnya nggak dicatat itu dosa. Nah, inilah kasih sayang Allah, ya. Luasnya kasih sayang Allah. Tapi kalau kita bangga dengan dosa, cerita kepada temannya, nah itu Allah marah. Ya. Allah marah. Dosa kok bangga, ya. Maksiat kok bangga. Berarti kan dia sudah orang yang memang hari-harinya adalah. Nah, tapi orang yang seperti itu pun kalau kembali kepada Allah diterima taubatnya oleh Allah. Ya. Jangan putus asa. Gitu. Ya Daud, isma' minni wal haqqu aqul. Ya ibadi, ana abdan min ibadi, seandainya hambaku di antara hamba-hambaku, ada seorang hamba di hamba-hambaku, amalah haswad dunya dunuban, dia punya dosa, danuban, seluruh dunia punya dosa pemenuhi dunia, wa huwa musirun alaiha, bahkan dia terus menerus melakukannya. Tsumma nadimah, kemudian dia merasa menyesal, taghfaruni marratan wahidatan, kemudian mereka minta ampun kepadaku satu kali saja. Wa alimtu min qalbi annahu la yurid bir'in ilaiha, dan aku tahu dalam hatinya dia tidak mau balik kepada dosa itu abadan selamanya. Alqaituha anhu, aku buang itu dosa. Asra'u min hubuti ta'ir minas sama'il ardi, lebih cepat daripada terbangnya burung dari langit ke bumi. Ini juga kepada Nabi Daud, seandainya ada hamba-hambaku yang memiliki dosa sepenuh dunia, ya kan? Sepenuh dunia, dan dosa itu tidak tanggung-tanggung, setiap hari dia lakukan, itu namanya musirun.
Ya, setiap hari, setiap saat itu lakukan itu dosa. Ya, musirun bidunub namanya. Tapi dia kemudian datang kepadaku, kata Allah, dengan rasa penyesalan dan minta ampun sekali saja, kata Allah. Dengan hati menyesal dan minta ampun sekali saja, kata Allah. Dan aku tahu di hatinya bahwa dia benar-benar tidak ingin balik lagi untuk melakukan dosa itu. Maka aku akan buang dosa itu secepatnya, sebagaimana cepatnya jatuhnya terbangnya burung dari langit ke bumi. Ya, terbangnya burung dari langit ke bumi. Kita mungkin tahu Pak merpati itu kan, itu kalau nyusul cepat itu, seperti itu. Jadi dosa itu dibuang oleh Allah. Ini luasnya rahmat Allah seperti itu. Bukan dosa-dosa yang biasa, Pak. Dosa sudah sepenuh bumi, musirun alaiha, tapi dia terus-terusan melakukan itu, kan parah banget sudah, Pak. Tapi kalau dia menyesal, kemudian sekali saja minta ampun kepadaku, dan aku tahu di hatinya bahwa dia benar-benar nggak mau balik lagi, maka dosa itu aku akan buang, kata Allah, secepatnya, sebagaimana cepatnya terbangnya burung dari langit ke bumi. Ya. Nah, ini kaitannya dengan luasnya rahmat Allah seperti itu. Ya. Maka kabar gembira kepada siapapun pendosa, ya Pak ya, kalau mau balik kepada Allah, maka baliklah kepada Allah, taubatlah kepada Allah. Asal Allah tahu penyesalannya dan di hatinya tidak mau balik lagi. Nah, masalahnya banyak orang ya, wah, kalau saya misalnya taubat, nanti kalau ngulangin lagi bagaimana, kan gitu. Nanti kalau ngulangin lagi bagaimana? Nah, kata Imam Ghazali, setiap kita melakukan dosa harus taubat. Niat kita nggak balik lagi. Walaupun setelah itu kita tergoda lagi, kan, namanya manusia. Namanya manusia, tergoda lagi, jatuh lagi, langsung taubat lagi. Yang penting di saat itu hati kita benar-benar nggak mau balik lagi melakukan dosa itu. Seandainya nanti berdosa lagi, berminta ampun lagi, Allah ampuni lagi. Yang Allah tidak mau itu, di hati kita memang sudah ada niat untuk melakukannya lagi gitu. Itu yang Allah tidak mengampuni, berat mengampuninya. Kenapa? Karena dia punya niat untuk masih melakukan itu. Itulah manusia, Pak ya. Jadi kata Allah dalam sebuah hadis dikatakan, seandainya hambaku itu tidak berdosa, maka aku akan gantikan, aku musnahkan hamba itu, manusia itu, kemudian aku ciptakan lagi makhluk yang berdosa. Jadi kita ini memang diciptakan untuk berdosa gitu. Ya. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahim, At-Tawwab, Al-Afu, Al-Ghafur. Itu sifat Allah. Kalau kita tidak berdosa, ya nganggur, itu sifat Allah. Ya Pak ya? Maka Allah bikin manusia. Kalau bikin malaikat, ya udah biasa. Maka Allah bikin manusia yang kadang berdosa, yang kadang taat. Itu yang diciptakan oleh Allah. Sebab kalau misalnya kita ini semuanya taat, tidak berdosa, Allah hilangkan kita, Allah ganti lagi makhluk yang berdosa. Itu hadis sahih ya, yang mengatakan itu hadis sahih. Nah, kenapa? Karena Allah suka ketika ada hambanya itu kembali. Ya, ketika hambanya itu kembali kepada Allah. Nah, Pak jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi akhir kitab ini ya, diakhiri oleh pengarang dengan luasnya rahmat Allah, ya, dengan luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah ini dua tujuannya: mengancam ahli ibadah, kan gitu Pak. Mengancam ahli ibadah jangan sampai tidak lurus hatinya karena sia-sia. Kemudian membuka luas kepada orang ahli maksiat sebesar apapun untuk taubat kepada Allah, karena semuanya akan diampuni oleh Allah. Bisa jadi nanti ahli ibadahnya ini yang repot diampuni kalau sifatnya riya dan ujub. Masih lebih cepat pendosa akhirnya. Kenapa? Karena ibadah kepada selain Allah itu Allah sangat benci. Dalam hadis yang lain Allah berfirman, seandainya hambaku memiliki dosa sepenuh langit dan sepenuh bumi, tapi dia mati bertemu denganku tidak membawa kesyirikan sedikit pun, maka aku akan ampuni semua dosa-dosanya.
Walaupun dia tidak minta ampun kepada Allah, tapi bertemu Allah di hatinya tidak ada syirik. Nah, kalau riya kan syirik itu, syirik kecil riya itu kan. Riya itu syirik, menyekutukan Allah, bertujuan beribadah selain Allah, pengen dilihat itu namanya syirik. Syirik. Nah, maka bisa jadi ahli ibadah itu masuk neraka, sementara ahli pendosa masuk surga karena dia bertobat. Sementara ahli ibadah karena ibadahnya tidak ikhlas semata-mata karena Allah, justru malah repot nanti di akhirat. Nah, ini kan inti dari kitab ini, Pak. Ya. Ketika kitab ini mengajarkan tasawuf kepada kita, mendekat kepada Allah kepada kita, ingat, ya, dalam sebuah hadis dikatakan semuanya akan hancur, ya kan, kecuali al-alimun, orang yang alim. Al-alimun halka, yang alim pun kemudian hancur, illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas. Ya. Alim, ulama besar kayak pun kan alim itu. Al-alimun halik, halka, halikun, mereka akan hancur, illal mukhlisun, kecuali orang alim yang ikhlas. Jadi kalau hanya ulama saja, alim saja, tapi enggak lurus ibadahnya, hancur mereka nanti. Tapi kalau pendosa mau bertobat, Allah buka. Nah, tapi kalau ikhlas betul yang ahli ibadah tadi, surganya tentunya paling tinggi. Nah, adapun yang tadi itu, Allah berikan surga. Ya, seandainya dia memiliki dosa, tetap saja dia memiliki iman, dan iman sekecil apapun iman, surganya itu adalah 10 kali dunia. Maka kemudian Nabi Daud berkata setelah Allah berfirman seperti itu, qala Daud, ilahi lakal hamd min ajli dzalik, ya Allah, aku memujimu karena semua itu. La yanbaghi liman ya'rifuk ayyatu arja'ahu ankah, sungguh tidak pantas bagi orang yang mengenalmu putus asa kepada rahmatmu. Itu kata Nabi Daud. Ketika Nabi Daud diwahyukan seperti itu, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau Tuhanku yang seperti itu sifatnya, terima kasih ya Allah. Sungguh tidak pantas bagi hamba yang mengenalmu putus asa darimu. Tidak pantas bagi hamba yang mengenalmu putus asa dari rahmatmu. Ini kata Nabi Daud. Inilah yang kemudian menutup kitab ini. Maka pengarang-mengarang, Allahumma atina min ladunka ajrun azima, ya Allah, berikan hamba dari sisimu pahala yang besar. Wahdina siratan mustaqima, tunjukkanlah kami pada jalanmu yang lurus. Waj'alna minal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Dan jadikan kami nanti bersama dengan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin, karena merekalah sebaik-baiknya teman, dan Engkaulah memberikan karunia dan rahmatnya kepada mereka. Hanya rahmatmu dan karuniamu lah yang cukup bagi kami. Walhamdulillahi awalan wa akhiran, segala puji bagi Allah yang awal dan akhir, wa batinan wa zahiran, yang batin dan yang zahir, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, karena dia yang pertama dan yang terakhir, dialah yang zahir dan batin. Wa hu bi kulli syai'in alim, dialah mengetahui segala sesuatu. Masya Allah la quwata illa billah, segala sesuatu kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Walhamdulillahilladzi hadana li hada, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan semua ini kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'at rusul rabbina bil haq, sungguh rasul-rasul Allah telah datang dengan hak kepada kita. Wallahu a'lam, Allah Maha mengetahui, wa ahkam, dan Maha memberikan ketetapan. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam, segala puji bagi Allah yang mengajarkan manusia yang tidak tahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, dan semoga salawat salam Allah semoga ditetapkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, banyak sekalian, kita telah hatamkan kitab ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan pindah kepada kitab yang lain. Nanti akan saya carikan lagi satu kitab yang akan menjelaskan tasawuf. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah dan mendapatkan kasih sayangnya di dunia dan di akhirat. Ada pertanyaan, silakan.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara jujur nih, karena pembunuhan saya, Silakan. tidak kawan saya itu, kalau belajar ilmu tasawuf itu, sepertinya kalau makin dipelajari malah makin bingung kan? Karena apa? Ungkapannya itu abstrak dan berputar-putar, sehingga menimbulkan pemahaman pemikiran yang ibarat jaki dalamnya mana sebetulnya, walaupun memang dalamnya itu hakikatnya hanya satu, hanya pada Allah gitu ya. Tapi dalam penguatan uraian secara di lapangan sebagai bentuk ibadah itu kadang-kadang agak menyulitkan pemahamannya. Contohnya misalnya dari kota bilang, iya karena dua, ya kan. Pemahaman saya itu ya sebagai hamba Allah, pilihannya dua itu yang harus kita pegang, menyembah pada Allah dan mohon pertolongan pada Allah. Kemudian dilanjutkan Inna siratal mustaqim, ya Allah harus jalan. Seperti jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan dan bukan pada jalan yang susah. Kan secara operasional nampak jelas gitu. Tapi kalau udah masuk ke tasawuf, mudah gitu. Begini pembodohan saya, Ustaz. Saya tidak mengungkapkan pikiran hati saya. Jadi kadang-kadang jadi malah. Walaupun kita semua paham ini sebagai manusia hanya satu pilihan, gak ada yang lain. Ya. Sebagai hamba Allah itu ya udah titik 171 titik hanya Allah semata. Itu yang saya pegang dari ilmu tasawufnya seperti itu. Tapi mengenai ungkapan uranya bagaimana, kadang-kadang kita agak saya pribadi tidak melibatkan yang lain. Tapi mungkin ini menjadi hikmah untuk kita bersama. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Jadi tasawuf itu Pak ada dua ya. Ada tasawuf filosofi atau falsafati dan tasawuf amali namanya. Ya, tasawuf amali. Jadi tasawuf falsafati itu yang banyak bahas sampai pusing gitu Pak ya. Itu bukan ranah kita ya. Itu ranahnya para ulama gitu ya. Nah, kita bahas di sini ini adalah tasawuf amali namanya. Ibadah harian ini kan cuma ibadah harian, sholat sunnah, kayaknya dibahas itu kan. Cuma yang ditekankan semuanya dengan ikhlas saja. Ikhlas karena Allah, tidak riya dan tidak sum'ah. Itu kan namanya tasawuf harian, Pak. Namanya tasawuf amali namanya. Inilah yang kemudian yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka itu lebih kepada amalan harian. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu dari inti kata ihsan gitu, ihsan ya. Jadi ada iman, Islam, ihsan. Ya kan? Nah, iman ada di dada kita, Islam ada di badan kita. Nah, apa namanya Islam? Bagaimana kemudian supaya profesional, bahasa kita ihsan itu profesional. Inilah dalam kajian tasawuf. Apa profesionalnya? Ihsannya apa? Setiap ibadah kita belajar bagaimana ikhlas. Ya, bagaimana kita menghindarkan riya, bagaimana kita menghindarkan ujub. Itu saja sebenarnya inti tasawuf amali. Nah, adapun yang sering kita dengar misalnya di YouTube itu namanya falsafati, Pak. Ya, saya nggak ya baca saja gitu kan. Karena hampir tidak ada gunanya gitu. Karena Pak orang kayak kita nggak mungkin sampai kayak gitu. Misalnya ma'rifat ini tinggilah ya, kayak sering dibahas oleh Ar-Razi ya, Ustaz Ar-Razi misalnya kan ya, mungkin beliau bisa ya, karena mungkin udah terbuka hatinya kan. Nah, kalau seperti kita hanya membahas saja tapi nggak mungkin sampai ke situ, hanya orang-orang tertentu saja, kita memahaminya pun sulit. Nah, tapi kalau tasawuf amali ini adalah di bagaimana ibadah kita yang sudah kita kerjakan harian ini lebih lagi diperbaiki, itu namanya tasawuf amali. Itu aja intinya. Nah, inilah yang ada di dalam kitab ini. Ya, kitab ini nggak ada yang aneh-aneh kan? Bagaimana sholat sunnah, gitu kan?
Nah, bagaimana kemudian baca Quran, bagaimana kemudian sedekah, itu dilakukan dengan ihsan. Orangnya namanya muhsin. Kenapa? Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Karena rahmat Allah yang kita cari tadi itu dekat kepada orang-orang yang muhsin. Apa itu muhsin? Beribadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, tidak riya dan tidak ujub. Nah, itu ranah kita. Adapun tasawuf yang kita sering dengar itu orang tertentu saja yang bisa mengamalkan, Pak. Kita yang dengerin pusing. Ya, kita yang dengerin pusing. Pak, ya, paham ya? Jadi tasawuf itu ada falsafati, ada yang amali. Maka kita ini ranahnya adalah amali. Ya. Nah, itulah yang kemudian dicontohkan oleh baginda lain. Tasawuf falsafati itu nggak ada zaman Rasulullah gitu, Pak. Nggak ada. Ya. Nah, cuma itu adalah kajian orang-orang tertentu untuk memurnikan hati semata karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ya, ya. Ada dua contoh misalnya, ada satu orang yang kelihatan di ibadah yang bagus, dia malah takut banget untuk selesai, akan kurang berhusnuzon gitu kan, anak takut saja. Satu sisi ada orang yang kayaknya kehidupan selebaran tapi malah husnuzonnya bagus banget, sebenarnya mana ya dalam wajah. Jadi Allah itu punya punya rahmat, punya ghadab tadi kan. Di sisi Allah itu ada murka, ada ridho, kan. Di sisi Allah ada murka, ada ridho. Kita takut kepada murkanya, kita senang dengan ridhonya, kan? Senang dengan ridhonya. Nah, sementara di kita juga ada dua ketertarikan, ya. Ada daya tolak, ada daya tarik, gitu kan. Daya tariknya adalah ketika kita kepada rahmat Allah kita tertarik. Nah, sementara kita kepada murka Allah kita takut. Benar nggak ya? Nah, kita takut. Maka kata Imam Ghazali kita harus seimbang, ya, antara takut dan harap harus seimbang. Jangan terlalu takut sementara kepada kasih sayang Allah kita kurang. Ya, contoh ya, ketika kita sholat, ya, ketika kita sholat itu padahal sholat itu lebih kepada kasih sayang. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan rahman rahimnya Allah yang ditampakkan. Tapi kita ngebayangin yang nanti bagaimana neraka gitu kan. Nah, itu kadang sholat kita itu Pak kurang sempurna. Padahal di dalam sholat itu lebih kepada rahmat. Ya, artinya apa? Kalau kita ini lebih kepada semacam kita berterima kasih, gimana Pak? Orang berterima kasih itu kan tersenyum, terima kasih gitu, seneng. Bukan kemudian terima kasih, enggak gitu kan. Coba Bapak rasakan ketika Bapak merasa takut sama berterima kasih, itu dekatnya dengan Allah itu beda. Ya, dekatnya dengan Allah beda. Nah, kalau merasa takut itu kayak kita jauh dengan Allah. Tapi ketika berterima kasih, bahkan kayak tersenyum, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, kayak tersenyum, terima kasih. Itu nikmat dalam sholat. Ya, itu dalam sholat nikmat. Gitu. Nah, masalahnya psikologi kita itu dari kecil sudah ditakut-takutin dengan neraka, dengan akhirat, kan gitu. Sudah ditakut-takutin kepada nerakanya, dengan siksa kuburnya. Terbayang siksa kuburnya kayak apa, tapi kita jarang dikasih tahu tentang nikmat kuburnya. Jadi bawaan masa kecil semua kita itu, ya mungkin oleh ulama-ulama kita dulu itu yang ditakut-takutin. Nah, sehingga dalam sholat pun kita dengan perasaan takut yang kuat. Sementara perasaan merasa disayangi itu lemah. Itulah yang membuat kita jauh dengan Allah gitu. Merasa jauh. Nah, kenapa? Karena pasti berterima kasih itu rasanya lebih dekat daripada rasa takut. Kalau Bapak rasa takut kan kayak jauh gitu loh. Pengen menjauh dari dia gitu kan kalau takut. Tapi kalau berterima kasih pengen dekat dengan dia. Nah, maka harus seimbang. Harus seimbang antara rasa harap dan rasa takut. Harap karena rahmat Allah punya rahmat, takut karena Allah punya azab, kan gitu. Nah, itu harus seimbang. Jangan terlalu berlebihan ini. Nah, tapi kita bisa menyetelnya dalam satu saat. Misalnya di dalam sholat tadi kan, kalau saya sering menyetelnya kepada rahmat, saya kadang sambil tersenyum kalau sholat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu lebih nikmat saya rasakan gitu daripada alhamdulillah. Pikiran kemana-mana, ini kayak sersek dadanya gitu. Nah, gitu. Jadi tergantung kepada kita cara memangasakannya. Nah, cuma kalau nanti ketika sudah di akhir ajal, ya kita tahu nih kita sakit akan kematian, sudah masuk ke arah kematian, kita disudahkan
dianjurkan untuk kepada rahmat, jangan kepada adab. Jadi bapak ini ketika sakit parah ini, bayangin surganya, bayangin rahmatnya, jangan banyak bayangin adabnya. Kenapa? Saya tergantung kepada persangkaanku kepada hambaku. Hambaku gimana tuh? Ana inda doni abdi. Aku tergantung kepada persangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia ngebayangin neraka, siksa kubur, itu nanti yang ketemu gitu. Kan tergantung kepada persangkaan. Nah, tapi kalau kita ngebayangin nikmat kuburnya, pengampunannya yang begitu luas tadi itu kan, maka di akhir kitab ini kan itu yang lebih ditekankan. Sama seperti di akhir hayat gitu. Ditekankan betapa luasnya pengampunan Allah, betapa luasnya rahmat Allah. Itu yang harus kita ketika kita mau hatam umur kita nih Pak ya, itu yang diperbanyak, maka Allah akan kabulkan persangkaan kita itu. Itu dijelaskan dalam hadis sahih, ketika kita disuruh seimbang antara sangkaan dengan rahmat dan ghadab ini, khauf dan raja ini, tapi ketika sudah di akhir hayat kita, giring kita kepada perasaan kita kepada rahmat Allah. Ini inti daripada kitab ini sebenarnya ya. Kitab ini sebenarnya ketika dihatamkan, diluaskan rahmat Allah. Sama seperti hatamnya umur kita nanti, kita bayangin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahmatnya, kasih sayang besar, dan sedikit sekali kita ngebayangin hal-hal yang siksaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Jadi kalau sehari-hari ini kita seimbang, kemudian sesuai dengan kebutuhan saja. Kira-kira saya lebih enak mana antara ini dan ini gitu. Kenapa? Itu tujuannya adalah untuk motivasi ibadah ya. Tujuan untuk masih ibadah. Jadi kalau kayak kuda itu Pak ya, kadang dipecut, kadang dikasih makanan di depan gitu. Dikasih makanan di depan itu namanya rahmat. Jadi dia ngejarnya itu karena ngejar rumput gitu kan. Tapi ada juga kuda yang malah yang kenceng itu dipukul dari belakang. Itu namanya khauf itu kan. Maka kita nggak usah dipukul lah. Kita bayangin aja yang rahmatnya Allah gitu. Jangan kita bayangin siksanya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada lagi Pak? Cukup Pak ya? Demikian, mudah-mudahan dengan hatamnya kitab ini semakin kita dekat dengan Allah dan semakin kita baik sangka kepada Allah, rahmatnya Allah, dan kita yakin bahwa Allah Maha Pengampun, dan kita akan dibuka luas pengampunan Allah kepada kita. Maka doa yang dianjurkan kepada kita, Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dunubi wa rahmataka arja indi min amali. Ya Allah, sungguh pengampunanmu lebih luas daripada dosaku, dan rahmatmu lebih aku andalkan daripada amal. Rahmatmu lebih aku andalkan daripada amal. Ya Pak ya. Jadi ketika Bapak amal begini, jangan merasa hebat. Saya nanti bakal masuk surga. Kenapa? Karena ahli ibadah, ahli sholat, ahli taklim. Jadi kita ngandelin amalan gitu. Kita udah merasa tenang. Kenapa? Saya udah ahli sholat, saya udah ahli taklim, saya ahli sedekah. Itu namanya ngandelin amalan. Nah, sementara kita katakan, dan aku lebih mengandalkan rahmatmu daripada amalanku. Ya, sesungguhnya Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dunubi, ya Allah, sesungguhnya pengampunanmu lebih luas dari dosa-dosaku, wa rahmataka arja indi min amali, dan kasih sayangmu lebih aku harapkan daripada amalku. Ya, daripada amalku. Nah, pernah saya ceritakan bahwa seandainya nanti Allah masukkan ke dalam surga, kata Allah, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku, bukan dengan amalku, gitu kan. Bukan dengan amalmu, tapi karena rahmatku. Nah, ada seorang hamba ketika disuruh masuk surga, bukan dengan amalku ya Allah. Kenapa? Karena dia itu ibadah selama 450 tahun lamanya Pak, tidak pernah berdosa. Ketika disuruh masuk surga, masuklah kau ke surga dengan rahmatku. Maka dia komplain, dengan amalku ya Allah. Gitu. Dengan amalku, dia merasa yakin dengan amalnya. Maka dipanggillah malaikat, ya, coba timbang nikmat mata sebelah yang kuberikan dengan semua pahala amalan yang dia miliki selama 450 tahun. Ditimbang Pak di akhirat. Itu ada dalam hadis Pak ya, ditimbang. Ternyata pahala amalan 450 tahun tanpa berdosa itu kalah dengan nikmat satu sebelah mata saja timbangannya.
Gitu Pak. Jadi amal kita ini nggak ada apa-apanya dari nikmat yang kita rasakan ini Pak, kalau ditimbang nanti di sana. Maka kita jangan sampai ngandelin apa? Ngandelin amal. Bapak beramal itu bukan karena amal, tapi beramal itu karena ingin rahmat Allah. Bapak duduk di sini capek-capek bukan karena pahalanya besar, bukan. Mudah-mudahan Allah sayang kepadaku dengan cara ini. Saya taklim seperti ini, mudah-mudahan Allah sayang sama saya. Bukan mudah-mudahan pahala saya besar nanti gampang nanti. Bukan itu yang dimaksud, Pak. Ya kan? Yang dimaksud saya melakukan ibadah ini supaya Allah sayang kepada saya. Itu aja. Bagaimana cara Allah sayang kepada saya? Ya, kenapa? Karena amalan saya ini nggak bisa diandelin. Kalau dihitung dengan nikmat-nikmat yang di badan kita ini, sebelah mata pun nggak ada nilainya sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.